Setelah sekian lama, tablet Android di Indonesia itu isinya Samsung, Huawei, sama Advan lah ada dikit. Akhirnya Xiaomi ikutan datang dan ini dia Xiaomi Pad 5. Waktu baru di teaser sama Xiaomi Indonesia, itu hype-nya kenceng banget karena wajar sih. Penantian panjang banget akhirnya berakhir dan tentunya itu dibarengi sama ekspektasi. Saya pun salah satu yang excited banget sama perangkat ini dan setelah pakai selama kurang lebih 3 minggu, nah ini dia yang mau saya bahas di video kali ini. Oke, pertama untuk isi kotaknya dulu. Buat yang mungkin udah sempat nonton unboxing atau review unit versi Cina, di situ emang nggak ada charger maupun kabel USB-C-nya. Nah, untuk versi yang resmi Indonesia, Xiaomi mengubah formatnya dan dikasih semua lengkap sama kartu yang ada foto Alvin nih. Charger sendiri emang bukan yang paling kencang, tapi buat yang udah pakai handphone Xiaomi atau Poco dan punya charger 33 watt, itu cocok dan bisa dipakai di sini supaya ngisinya lebih cepat. Secara tampilan desain, hampir nggak ada yang salah sebenarnya dari perangkat ini. Finishing back cover dari unit warna putihnya cakep, build quality-nya juga terasa cukup solid, dan meskipun bukan perangkat yang tergolong kecil, tapi Xiaomi Pad ini tetap enak serta nyaman buat dipegang. Buat bezel sekitar layar ini hadir secara simetris dan emang kelihatan nggak tipis, tapi sebenarnya ini adalah hal yang wajar banget untuk perangkat kayak tablet supaya tetap ada tempat buat naruh jempol pas lagi dipegang. Next, kita ngomongin soal deretan specs-nya. Xiaomi emang jagoan bikin kompetitor minder paling nggak kalau yang kelihatan dari tulisannya. Dengan harga perangkat 4.999 alias 5 juta secara retail, Xiaomi ngasih paket komplit. Chipsetnya kenceng, Snapdragon 860, RAM-nya 6GB, penyimpanan lega 256GB biar nggak cepet penuh, serta baterainya itu 8000-an mAh. Buat layar, Xiaomi juga mencoba all out dengan ukuran 11 inci, resolusi tinggi di panel IPS, refresh rate-nya 120Hz, serta udah mendukung DCI-P3 untuk cakupan warna yang lebih luas. Saya bahas soal experience performanya dulu deh. Dengan specs yang dibawa, seperti yang udah bisa diprediksi kalau tablet ini mampu dipakai macem-macem tanpa perlu pusing. Paling nggak, untuk aktivitas manusia pada umumnya di tahun 2001, ini tuh sebenarnya udah oke banget. Untuk produktivitas kerja seperti office, ngetik-ngetik sambil browsing, meeting online sambil dengerin musik, semuanya itu lancar, nggak ada yang masalah berarti. Buat gamer yang mungkin ngerasa layar handphone terlalu kecil dan mencoba yang lebih besar, saya yakin juga bakal happy dengan performa yang dikasih oleh Xiaomi Pad 5 karena berbagai game itu bisa dimainkan dengan baik. Saya emang cuma main game yang ringan-ringan aja sih kayak Pokemon Unite atau mungkin Captain Tsubasa, dan selama pakai emang nggak ada masalah sama sekali. Untuk ngetes ke Genshin Impact juga overall performanya cakep. Jadi sebenarnya tablet ini untuk konsumen yang gaming maupun non-gaming, semuanya kayak bakal cocok kalau kita ngomongin dari segi performa. Untuk daya tahan baterainya di sini juga oke banget karena dari pemakaian saya yang dominan untuk browsing, ngetik-ngetik sambil nonton dan sedikit main game, itu paling nggak butuh waktu sekitar 2-3 hari buat ngabisin baterainya. Sedangkan kalau buat user yang mungkin gamer banget gitu ya, yang intensif banget pemakaiannya, saya rasa paling nggak 1,5 hari lah baru bisa ngabisin baterainya si Xiaomi Pad. Tapi ya intinya kita nggak perlu cepet-cepet untuk ketemu sama colokan. Lalu untuk kualitas visual dari layarnya sebenarnya overall ini udah bagus, tapi ada tapinya, dan tapinya ini lumayan gede, bold, italic lah pokoknya. Kalau buat saya ini lumayan penting. Buat user yang mungkin hanya akan menggunakan tabletnya untuk browsing, mungkin chatting ya, atau misalnya main game atau nonton YouTube, saya yakin sebenarnya ini udah kelihatan bagus-bagus aja. Tapi buat mereka yang mungkin akan menggunakan perangkatnya sebagai alat multimedia, khususnya untuk streaming film di Netflix atau mungkin Amazon Prime, cukup disayangkan saat video ini dibikin, sertifikasi yang dibawa oleh Xiaomi Pad 5 masih Widefine L3, yang artinya tayangan-tayangan streaming itu nggak bisa disetel di resolusi HD. Efeknya udah pasti adalah gambarnya yang tidak tajam karena yaitu dia jadi agak resolusinya rendah, seberapa kencang pun internet yang kita pakai, lalu disetel di layar dengan resolusi yang lebih tinggi, jadi yaitu dia, nggak kelihatan maksimal. Selain soal gambar yang kurang tajam, hal tersebut juga membuat dukungan dari Dolby Vision itu nggak sampai potensi maksimalnya.
Emang, kalau kita cek di aplikasi yang mendukung seperti Netflix, logonya itu ada yang artinya film, sama perangkatnya itu mendukung, cuma karena di sini white file-nya aja masih L3 bukan L1, jadi tayangannya itu nggak bisa di resolusi HD. Jadi ya, Dolby Vision ini tidak mencapai potensi terbaiknya. Untuk menanggulangi atau ngebenerin hal ini sebenarnya saya udah mencoba beberapa hal yang saya cari di online, yaitu untuk restore certificate di perangkat Xiaomi atau Poco, dan sayangnya di Mi Pad ini belum ada yang sukses, jadi untuk sementara ya masih belum bisa. Jadi ya semoga Xiaomi bisa segera ngasih update supaya layar yang udah bagus di Xiaomi Pad ini bisa ketemu potensi maksimalnya. Tapi saya mau ngingetin juga kalau sebenarnya ini adalah hal yang mungkin hanya bisa dinotis oleh mereka yang sudah terbiasa untuk menonton tayangan, film, dan segala macam lewat sebuah tablet yang memang sudah mendukung. Jadi kalau misalnya buat kebanyakan mayoritas orang yang mungkin baru pertama kali nyoba tablet ya dari handphone, biasanya cuma nonton di handphone terus sekarang akhirnya pindah ke tablet, saya rasa mungkin nggak semuanya sadar akan hal seperti ini. Jadi ya cocok atau enggaknya, notice atau enggaknya, semua kembali kepada user, langsung dilihat sendiri aja, biar tahu kerasa atau enggaknya. Oh ya, satu lagi, mumpung kita masih ngomongin aplikasi streaming, buat yang suka pakai Disney Plus, Xiaomi Pad ini agak aneh. Ketika aplikasi kita buka, langsung kelihatan kalau ini adalah aplikasi dari handphone yang digedein. Habis itu, kalau kita pilih film, detailnya bakal muncul dengan mode split screen, jadi ke samping, dan puncaknya adalah ketika kita nonton full screen, kita pencet, itu nggak bisa. Dah mentok segini aja, jadi layarnya kecil, dan ini menurut saya disayangkan banget, jadi semoga cepet dibenerin sama developernya. Next, kita lanjut ke soal software dari tabletnya. Di sini, Xiaomi sebenarnya menggunakan MIUI yang dikustomisasi buat tablet. Sepengalaman pakai, sebenarnya saya yakin untuk mayoritas user ini akan terasa baik-baik aja, tapi kalau saya ngerasanya, ya ini tuh kayak MIUI handphone yang dipindahin ke layar yang lebih besar. Masih ada fitur-fitur yang bisa ditambah untuk bisa maksimalin jadi sebuah tablet. Salah satu yang simple itu adalah untuk buka dua aplikasi alias split screen. Di Xiaomi Pad, ini kita harus masih masuk ke menu recent apps dulu, touch and hold sebentar, lalu kita baru bisa pilih aplikasi kedua. Mungkin kedepannya ini bisa dipersingkat prosesnya, kayak misalnya contoh ya di iPad. Mereka punya sistem dock yang drag and drop, serta yang terbaru di iPadOS 15 mereka ada tombolnya sendiri. Atau kalau kita lihat ke Samsung, mereka punya kayak Edge Panel, yang mana itu juga mempermudah untuk ngebuka layar atau aplikasi kedua. Dan terakhir kita masuk ke bagian kamera. Ini emang bukan bagian primer dari sebuah tablet, tapi buat yang mungkin perlu, yaitu dia ada satu kamera di belakang dan satu di depan. Untuk kualitas foto, ini bisa langsung dilihat sekarang, dan kalau menurut saya sebenarnya udah terbilang cukup oke lah. Sedangkan untuk kamera depannya, buat yang mencari buat pakai zoom, hasilnya seperti ini. Dan buat yang mau tanya juga bisa ganti background atau enggak, jawabannya bisa. Sebelum masuk ke kesimpulan, saya mau sedikit ngomongin soal aksesoris. Sebenarnya Xiaomi Pad ini kan dia punya keyboard cover dan juga ada stylus. Untuk sementara saya belum punya akses, belum bisa nyobain karena ya belum dijual secara resmi maupun saya cari di marketplace masih agak susah. Jadi bahasannya saya skip, tapi paling tidak ini bisa memberikan info bagi mereka yang mencari tablet Android yang terjangkau dan mendukung stylus, maka nggak perlu pusing karena Xiaomi Pad ini sebenarnya sudah mendukung. Jadi kamu nggak perlu mikirin ada opsi third party yang oke atau enggak, karena ya beli aja yang Xiaomi udah langsung bisa dipakai dan pastinya lebih nyaman. Overall, jadi untuk kesimpulannya, menurut saya Xiaomi Pad 5 ini adalah perangkat yang worth it banget. Desainnya oke, performa kenceng, serta baterai yang tahan lama adalah 3 aspek yang saya suka. Sedangkan kalau untuk layar, sama sekali nggak jelek ya, jangan salah arti. Ini layarnya sama sekali nggak jelek, cuma kurang maksimal aja karena sertifikasi Widefine L1 itu adalah hal yang bisa dibilang basic dan harusnya udah ada dari sana gitu ya. Cuman karena di sini nggak ada, jadi kayak kurang gimana gitu ya. Jadi buat kamu yang sedang mencari tablet Android yang terjangkau
Dan kebetulan ada akses untuk bisa langsung beli tanpa perlu flash sale dan segala macam. Langsung disikat aja karena apapun jenis penggunaannya, baik hanya untuk produktivitas atau buat gaming sekalipun, saya yakin Xiaomi Pad ini udah cukup banget untuk bikin happy. Jadi ya itu dia, saya suka perangkatnya cuman kurang maksimal dikit lagi aja. Dan ya itu dia, buat kamu yang pengen beli, semua detailnya udah ada pada kolom deskripsi di bawah, jadi langsung aja dicek. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu, terima kasih banyak udah nonton sampai habis, semoga video yang ngebantu dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Putra Reza pamit, dan seperti biasa, have a nice day.